Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah, Prodi SPI 5B. Di sini saya akan mereview artikel dengan judul Memahami Metodologi Sejarah Antara Teori dan Praktek yang ditulis oleh Irwan Abbas, Ilmu Sejarah, Universitas Hoirun, dalam Jurnal Ethnohistory Volume 1 nomor 1 tahun 2014. Langsung saja yuk kita simak videonya. Sartono Kartodirjo membedakan antara metode sebagai bagaimana orang memperoleh pengetahuan atau how to know dan metodologi sebagai mengetahui bagaimana harus mengetahui atau to know how to know. Berbicara tentang metodologi berarti berkaitan erat dengan masalah teori. Teori dalam disiplin ilmu sejarah sering juga disebut kerangka referensi. Kerangka referensi, yang biasa disebut juga skema referensi, merupakan suatu perangkat kaidah yang memandu sejarawan dalam menyelidiki masalah yang akan diteliti, dalam menyusun bahan-bahan yang telah diperolehnya dari analisis sumber dan juga dalam mengevaluasi hasil dari penemuannya. Menurut Sartono Kartodirjo, permasalahan inti dari metodologi dalam ilmu sejarah adalah masalah pendekatan. Penggambaran mengenai suatu peristiwa sangat tergantung pada pendekatan. Metodologi sebagai ilmu tentang metode tidak dapat dipelajari tanpa mengangkat masalah kerangka teoritis dan konseptual, karena pendekatan sebagai pokok metodologi hanya dapat dioperasionalisasikan dengan bantuan seperangkat konsep dan teori yang akan dipakai dalam membuat analisis itu. Hal ini dapat dilakukan dengan meminjam alat analisis dari ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, politik, dan sebagainya. Bagaimana sih cara memilih topik penelitian sejarah? Menurut Kunto Wijoyo, topik sebaiknya dipilih berdekatan dengan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Dua syarat ini dapat difahami bahwa topik itu bisa ditemukan atas kegemaran tertentu dan pengenalan yang lebih dekat tentang hal yang terjadi di sekitarnya atau pengalaman peneliti dan keterkaitan peneliti dengan disiplin ilmu atau aktivitasnya dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data atau sumber. Bisa melakukan observasi, wawancara, kemudian dokumentasi, dan bisa juga dari folklore atau cerita lisan. Selanjutnya yaitu melakukan teknik verifikasi atau kritik sumber, keaslian sumber atau otentisitas, dan kesohihan sumber atau kredibilitas. Selanjutnya yaitu teknik interpretasi. Interpretasi monistik adalah interpretasi yang bersifat tunggal atau suatu penafsiran yang hanya mencatat peristiwa besar dan perbuatan orang terkemuka. Selanjutnya, interpretasi pluralistik adalah asumsi sejarah akan mengikuti perkembangan sosial, budaya, politik, ekonomi yang menunjukkan pola peradaban yang multikompleks. Apa saja sih pola atau teknik penulisan sejarah? Yang pertama yaitu pola diakronis, penulisan sejarah yang menggunakan pola garis lurus maupun pola penggalan waktu tertentu dengan memperhatikan urutan-urutan waktu secara kronologis. Kemudian pola sinkronis, melukiskan cerita sejarah ditinjau dari berbagai aspek, dikupas melalui berbagai pendekatan seperti sosiologis, antropologis, politik, dan lain-lain. Lalu kemudian pola ideal, menggunakan pola sinkronik, memperhatikan keserasian dan keseimbangan aspek ilmiah, seni, dan filsafat. Dengan ini dapat disimpulkan sejarah merupakan suatu realita peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan perilaku dan pengalaman hidup manusia di masa lampau. Seorang sejarawan yang ingin merekonstruksi suatu peristiwa di masa lampau tentu harus melalui berbagai riset. Dari penelitian atau riset yang dilakukannya, maka akan terungkap berbagai temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Penggunaan metode yang tepat dan efektif akan melahirkan suatu penelitian yang baik dan benar. Metode sejarah berbeda dengan metodologi sejarah.
Metodologi yang sering dikenal dengan istilah scan of methods lebih banyak berkaitan dengan kerangka referensi, sedangkan metode bersifat praktis, yakni memberikan petunjuk mengenai cara, prosedur, atau teknik pelaksanaannya secara sistematik sesuai dengan kaidah dan aturan dalam disiplin ilmu sejarah. Kedudukan metodologi dalam sebuah riset sejarah adalah sangat penting. Dengan penggunaan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, diharapkan akan mampu melahirkan karya sejarah yang lebih ilmiah dan berbobot. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.